Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kami tidak suka dengan kematian, bagaimana dengan itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, bukan itu maksudnya. Akan tetapi seorang mukmin ketika hadir kematian kepadanya, maka diberikan ia kabar gembira dengan karunia Allah, dengan keridhaan Allah, dengan kemuliaan. Maka pada waktu itu dia sangat senang akan berjumpa dengan Allah, dan Allah pun sangat senang berjumpa dengan dia. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Apabila ia sedang sakaratul maut, ia diberikan kabar buruk tentang azab Allah, tentang sanksinya yang keras. Maka saat itu dia tidak suka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Seperti itu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin saat sakaratul maut akan diperlihatkan dan diberikan kabar gembira dengan kebaikan, diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga nanti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 30 dan 31 yang artinya, sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami Allah, ya, kemudian ia istiqomah dalam hidupnya sampai akhir hayatnya, maka ketika sakaratul maut akan diutus kepadanya malaikat yang akan berkata, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kami adalah wali kamu di dunia dan akhirat. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau, dan kamu mendapatkan apa yang kamu minta. Seorang mukmin saat sakaratul maut sudah diberikan kabar gembira. Kenapa? Karena kesabaran dia dalam istiqomah. Dia berusaha terus menjaga perintah-perintah Allah. Dia berusaha sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan Allah. Maka saat itulah Allah akan jaga dia saat sakaratul maut. Karena orang yang menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, janji Allah adalah Allah akan jaga dia. Bahkan saat sakaratul maut pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kabar gembira yang luar biasa. Bagaimana tidak? Karena kehidupan di dunia hanya sementara, dan kehidupan hakiki itulah kehidupan akhirat. Maka sungguh sengsara orang yang setelah kematiannya ia sengsara. Ia baru sadar tentang hakikat kehidupan dunia itu sementara. Banyak manusia yang tidur hidupnya itu dilalaikan oleh berbagai macam kesenangan dunia. Ketika telah meninggal baru sadar bahwa hidup di dunia hanya sementara, bahwasanya ia akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan akan melihat balasannya. Oleh karena itu, siapa yang ingin diberikan kabar gembira saat sakaratul maut, maka hendaklah kita bergembira dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bergembira ketika kita meninggalkan maksiat, dan kita merasa senang saat kita bisa meninggalkan maksiat. Tapi siapa yang waktu hidup di dunia dia tidak suka bermunajat kepada Allah, tidak suka untuk menjalankan perintah Allah, tidak suka menjauhi larangan Allah, bahkan lebih suka melakukan larangan-larangan Allah dalam kemaksiatan, maka di waktu dia meninggal dunia, ya, juga diberikan kabar buruk. Maka saat itu dia tidak akan suka berjumpa dengan Allah, dan Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Maka saudaraku, kewajiban setiap kita, jadilah kita orang yang senantiasa semangat dalam ketaatan dan kebaikan. Kita merasa gembira saat kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang merasa gembira dengan amalan-amalan solehnya dan ia merasa sedih dengan amalan-amalan keburukannya, maka itu tandanya dia adalah seorang mukmin. Itulah mukmin, saudara-saudaraku. Kegembiraan yang hakiki bagi seorang mukmin itu saat ia bisa taat pada Allah, dan rugi serta sedih bagi seorang mukmin saat ia jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita memohon kepada Allah supaya kita istiqomah, supaya ketika kita meninggal dunia ternyata kita diberikan kabar gembira dengan kebaikan. Maka saat itu kita merasa suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.